Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu ala dini kullihi wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Alhamdulillah pemirsa Bina SATV, kita berjumpa lagi di episode podcast Bina SATV yang pada kali ini seperti biasa kita akan berbicara dengan guru kita Pak Profesor Samsuri. Nah, pada kali ini beliau akan membawakan sebuah materi yang berkaitan dengan amal, ya, amal yang memiliki pahala yang besar. Apa saja sih amal yang memiliki pahala yang besar itu? Nah, beliau sudah merumuskan dalam sebuah formula yang disebut dengan abadi. Nah, abadi ini adalah sebuah formula yang kepanjangannya adalah yang pertama itu adalah aman billah, kemudian yang kedua beramal soleh, kemudian yang ketiga akhlak mulia, dan yang keempat doa dan mendoakan, dan yang kelima ibadah yang ikhlas dan kafah. Nah, tanpa panjang lebar, kita serahkan kepada beliau untuk menjabarkan ya, apa yang dimaksud dengan amal berpahala besar yang disingkat dengan formula abadi. Mangga, Pak Prof. Alhamdulillah, para pemirsa sekalian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Terima kasih Pak Rahmat ya, atas kesempatan kepada Bapak untuk menyampaikan satu formula singkat yang Bapak namakan abadi. Abadi ini adalah satu singkatan ya, yang tujuannya kalau dilaksanakan, insya Allah kita akan meraih pahala yang besar, pahala jangka panjang. Nah, cepat saja, abadi itu terdiri dari 5 huruf. Ya. Huruf pertama A. Ya. Kalau kita ingin mendapatkan pahala jangka panjang, harus melakukan aman tubilah, beriman kepada Allah. Ya. Mengapa? Ya. Allah itu maha kuasa, ya. Tuhan kita, dan sangat dekat dengan kita. Ya. Doa-doa kita apabila kita dekat dengan Allah, nurut pada Allah, insya Allah terkabul. Apakah doa jangka pendek di dunia atau jangka panjang sampai di akhirat. Dan yang keduanya B-nya. B itu beramal soleh. Ya. Memang sebenarnya dalam ayat itu aman tubillah wa rusulihi dengan amalan solehan. Ya. Jadi beramal soleh itu adalah perbuatan yang baik. Perbuatan yang baik itu adalah perbuatan yang sesuai dengan akidah kita, perintah kita yang dilakukan oleh Allah Subhanahu wa taala, ya. Ada di dalam kitab sucinya berbagai perintah yang kita lakukan, ya. Apabila perintah yang dilakukan, insya Allah, ya, kita akan mencapai kebahagiaan di dunia dan kebahagiaan di akhirat, ya. Kebahagiaan akhirat itu adalah suatu pahala jangka panjang. Yang ketiga, ya, akhlak mulia, ya. Seringkali perkataan akhlak mulia Nabi, ya, panjangnya itu pasti patonah, amanah, sidik, dan tabi. Dua saja kita amalkan, ya, suatu amalan soleh atau akhlak mulia, yaitu patonah dan amanah. Ya, patonah itu cerdas, cerdas itu banyak akal. Ya. Artinya kita bisa memecahkan berbagai masalah yang dihadapi dengan menggunakan akal kita. Dan yang kedua adalah amanah. Ya. Amanah itu adalah jujur. Ya. Nah, orang jujur itu amanahnya itu akan diterima, ya, diterima dengan baik oleh saudara-saudaranya sesama manusia, dan pasti kita akan mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu Wa Taala, ya, karena kita melaksanakan amalan soleh, yaitu amal-amal yang diperintah oleh Allah kepada kita, ya. Dan yang keempat, doa dan mendoakan, ya. Kewajiban manusia itu ya berusaha dan berdoa, ya. Jadi berusaha keras, cerdas, ikhlas, tuntas, ya. Itu tidak harus kita lakukan, ya. Coba apa yang kita peroleh itu sesuai dengan amal kita masing-masing, ya. Tapi juga kita harus menyadari manusia itu terbatas. Oleh karena itu kita wajib berdoa, dan Allah merintahkan
ud'uni astajib lakum, mintalah kepadaku dan aku akan mengabulkan. Itu kata Allah, ya. Nah, oleh karena itu, kalau kita punya keinginan, jangan minta kepada yang lain, mintalah kepada Allah. Allah sangat dekat, lebih dekat dari urat nadi kita. Allah bersama kita dimanapun kita berada. Ya, nah jadi sifat cerdas, sifat amanah, ya itu akhlak mulia yang akan memberikan manfaat besar bagi kita dan amal-amalnya juga akan berpahala jangka panjang. Kemudian yang terakhir yaitu ibadah ikhlas dan kafah. Tugas manusia itu ya, wa mahalaktul jinni wal insi illa liya'budun. Jadi tidak kita dijadikan oleh Allah manusia dan jin kecuali untuk beribadah kepadanya. Ya. Ibadah itu artinya mengabdi, ya, melakukan perintah Allah dengan sebaik-baiknya. Ya. Nah, ibadah yang akan terima itu yang ikhlas, yang karena Allah, ya, bukan karena yang lain. Dan yang kedua kafah, ya. Jadi ibadah itu ada dua kelompok besar, ibadah mahdoh dan ibadah mahdoh. Ya. Ibadah ritual dan ibadah sosial. Nah, ibadah ritual tujuan utamanya untuk mendekatkan diri kepada Allah. Ya. Sedangkan ibadah sosial supaya kita bisa bekerja sama dengan saudara-saudara kita, saling bantu-membantu, saling tolong-menolong, saling memberikan manfaat. Ya. Insya Allah apabila kelima huruf ini dilakukan oleh kita akan mendapatkan pahala besar, pahala jangka panjang, yaitu pahala dunia dan akhirat. Inilah barangkali Pak Mas secara garis besar tentang formula abadi ini. Oke, baik, luar biasa ya, kita sudah mendapatkan sebuah formula baru yaitu abadi yang merupakan ya amal-amal ya yang memiliki pahala yang sangat besar. Oke, kita akan perdalam satu persatu ya. Dimulai dengan kalimat amantu billah ya, yang artinya dalam bahasa Arab itu beriman kepada Allah. Ya, begitu ya, Pak. Nah, beliau mengatakan bahwa amantu billah itu adalah sebuah amal yang memiliki pahala yang besar. Jadi beriman kepada Allah. Mungkin kalau bisa dikatakan ya, amantu billah itu menjadi dasar, menjadi dasar semua amal akan memiliki pahala yang besar. Ya. Kenapa? Karena kalau amal itu tidak dilandasi oleh iman, artinya beramal hanya untuk dapat pujian, yang berarti ya Prof, amal hanya untuk dapat pandangan dari orang, itu tidak akan mendapatkan pahala. Mungkin saya ingin menjabarkan lagi Pak bagaimana prakteknya ya dalam prakteknya supaya kita itu memiliki amal yang berlandaskan aman billah. Bagaimana? Ya. Jadi aman billah itu artinya beriman kepada Allah. Ya. Yakin Allah itu Tuhan kita. Ya. Raja kita. Ya. Yang membolak-balik diri kita semua. Itu Allah. Allah itu maha dekat. Ya. Katanya lebih dekat dari urat nadi kita. Ya. Nah, oleh karena itu, kita harus yakin bahwa Allah juga maha pengasih dan maha penyayang. Ya. Oleh karena itu, kita harus sangat mendekat kepadanya. Ya. Sebab dengan kita beriman kepada Allah, artinya kita sepenuhnya mau melaksanakan perintah Allah. Para hadis sekalian, perintah Allah itu baik, ya, baik bagi kita sendiri yang mengamalkannya dan juga baik bagi orang-orang lain. Ya. Nah, sedangkan apabila kita tidak beriman, mungkin kita melakukan perbuatan-perbuatan yang keliru, yang salah, yang berdosa. Ya. Itu tidak akan mendapatkan pahala besar, bahkan mendapat siksa besar. Nah, jadi amantubillah itu sebagai pokok ibadah. Ya. Kita harus yakin Allah itu Tuhan kita yang maha pengasih, maha penyayang, maha dekat. Ya. Setiap saat bisa kita panggil dan kita mohonkan ya karunia-Nya untuk kita. Oke, kita lanjutkan Pak dengan yang kedua, yaitu beramal soleh. Mungkin bisa dijabarkan Pak, bagaimana nih aplikasinya dalam eh, menerapkan supaya kita itu memiliki amal soleh dalam setiap aspek kehidupan kita. Karena banyak orang kan berpikir kalau amal soleh itu berkaitan dengan ibadah-ibadah ritual saja, Pak. Banyak yang berkaitan katanya amal soleh itu kalau ke masjid, kalau ke sodako, ya dan sebagainya.
Padahal kan lebih luas dari itu ya Pak. Lebih Nah, luas. mungkin bisa dijelaskan Pak, seluas apa yang dimaksud dengan amal soleh? Seringkali antara nomor satu, dua, nomor dua itu digabungkan ya. Iman dan amal soleh. Ya. Ya, tanda orang yang beriman itu ya beramal soleh. Amal soleh artinya melaksanakan perintah Allah secara penuh. Ya. Apakah yang bersifat ritual, apakah yang bersifat sosial. Ya. Ritual itu sholat, ya, zikir, doa, ya, puasa, itu ritual, haji ritual. Ya. Tapi bukan hanya itu saja. Ya. Kita juga diperintahkan untuk beramal soleh, amal sosial, tolong menolong, bantu membantu, berorganisasi. Itu amal sosial berorganisasi juga. Ya. Supaya kita bisa menggabungkan tenaga dengan orang-orang yang lain. Ya. Itu juga ada amal soleh. Ya. Siapa yang kuat berorganisasinya, ya, bisa memberikan partai dan sebagainya, ya, itu akan punya kekuasaan. Ya. Kekuasaan itu berguna untuk buat aturan-aturan yang menguntungkan bagi kelompoknya. Ya. Tapi tentu saja, ya, organisasi umat Islam juga sangat kuat. Ya. Kita harus bersatu padu, ya, tolong menolong dengan sesama. Ya. So perintah Allah itu bukan hanya untuk kepentingan umat Islam, ya, tapi untuk kepentingan semua orang. Ya. Beramal soleh, ya. Kita itu bisa berhubungan dengan siapa saja. Hanya barangkali soal akidah yang kita berbeda. Itu malakum dinukum waliyadin, ya. Agama kita untuk kita, agama saudara kita untuk saudara kita. Tidak usah dipertentangkan, ya. Di Indonesia ada kebebasan, ya. Apakah mau agama Islam, mau agama Hindu, agama Kristen, Protestan, silakan saja, ya. Kita tidak usah saling, ya, katakan dianggap musuh, tapi itu adalah teman seperjuangan. Sama-sama kita untuk mendukung negara kita, Kesatuan Republik Indonesia. Ya. Nah, jadi amal soleh itu memang perbuatan yang baik, Pak Rahmat. Perbuatan yang baik itu akan bermanfaat bagi diri kita yang beramalnya dan juga bagi orang lain. Dan yang lebih prinsip lagi kita melaksanakan perintah Allah. Ya. Berarti amal soleh itu lanjutan dari aman tu billah. Oke, baik. Mungkin Pak bisa diberikan nih contoh-contoh amal soleh, mungkin yang lebih mendalam lagi berkaitan dengan di saat kita sedang berbisnis, misalnya. Ya. Jadi amal soleh itu adalah amal yang bermanfaat. Ya, kalau berbisnis, kita itu berbisnis yang jujur. Ya, kalau nimbang tidak dikurangi, ya, ukuran tidak dikurangi, ya, kualitas sesuai dengan apa yang diomongkan. Ya. Seringkali orang itu ya tidak jujur, ya. Dalam promosinya mengatakan produknya itu sangat bagus, ya, tapi dalam pelaksanaannya dikurangi. Nah itu tidak jujur. Itu bukan amal soleh, itu amal salah. Amal Ya. soleh. Nah, dan berbisnis juga ya kita itu harus harus apa terus terang, ya. Kalau barang kita kurang baik, sudah Nabi biasa lakukan, ya. Karena Nabi kita itu sebelum Nabi itu pedagang, Pak, ya, pengusaha, ya. Beliau itu sangat jujur, ya. Kalau barang bagus dikatakan bagusnya, kalau kurang bagus dikatakan kurang bagusnya. Sehingga harganya berbeda, ya. Kalau yang bagus harganya misalnya 100 rupiah, ya. Yang kurang bagus sudah dikurangi hanya 60 rupiah. Itu harus jujur, ya. Sebab kejujuran itu akan memberikan dampak rohani pada kita. Kita jadi lebih tenang dan lebih bahagia. Oke Pak, kita langsung masuk ke yang nomor tiga nih Pak, menarik. Ya, yang kedua, yaitu Bapak menekankan di kata kuncinya adalah amanah, yang merupakan salah satu akhlak mulia. Ya. Ya. Bapak menuliskan di sini amanah. Apa yang dimaksud dengan amanah ini Pak? Apakah termasuk amanah itu seperti para pemimpin yang memegang amanah besar? Ya, ya. Jadi amanah itu jujur, ya. Nabi itu sebagai pedagang itu jujur, ya. Karena itu terkenal Nabi itu sebagai al-amin, ya, orang yang terpercaya, ya. Nah kita juga harus ingin menjadi pengusaha, harus menjadi pengusaha yang jujur. Insya Allah, ya. Kalau kita kurang modal akan banyak orang yang bantu modal, ya. Kalau kita hanya menjual sesuatu barang, mungkin mereka juga akan sukai barang. Dan kalau kita menjadi, katakanlah, profesi kan macam-macam, ya. Bisa sebagai pedagang, bisa sebagai buruh, bisa sebagai pengusaha, ya. Bisa jadi politisi, ya. Nah, politisi yang jujur itu apa yang dikatakan waktu promosi diri, ya, waktu kampanye, itu dilaksanakan.
setelah yang bersangkutan ya katakan berhasil menjadi anggota dewan ya, kemudian menjadi pejabat apa gitu ya. Nah, jadi sifat jujur itu sangat baik. Sebab kejujuran itu manfaatnya itu bukan hanya untuk di dunia, tapi di akhirat. Ya. Ingat ya, kalau seorang orang biasa berbuat baik, ya, itu mendapatkan pahala besar. Kalau orang yang berkuasa, ya, berbuat baik juga pahalanya lebih gede, Pak. Banyak untuk orang kecil. Lebih banyak ya Pak. Nah, Masukannya lebih banyak. nah, sebaliknya ya, kalau berbuat tidak baik itu bukan pahala yang lebih besar ya, ya. Barangkali siksanya lebih besar. Masukannya lebih besar. Bisa. Oleh karena tolong saudara-saudaraku yang menjadi pengusaha ya, kok jadi penguasa lah, jadilah penguasa yang baik, yang jujur ya. Ingat janji waktu kampanye ya, laksanakan. Insya Allah kalian akan mendapat pahala sangat besar dibandingkan dengan orang-orang yang dipimpinnya. Itu keadilan Allah. Gitu. Ya, peluang pahalanya sangat besar meskipun resikonya kalau salah Bisa, itu kan adil kan? adil. Adil. Ya, mungkin peran kita juga ya Pak dalam memilih pemimpin itu pastikan yang memilih pemimpin amanah. Kalau kita tidak tahu pemimpin mana yang amanah, ya kita minta pertolongan Allah dengan cara sholat istighfar Ya. supaya Allah itu mengarahkan kita itu memilih siapa, bukan memilih orang yang ngasih uang supaya memilih dia. Kalau orang sudah memilih uang sejak awal, bagaimana mau amanah ya kan? Ya. Mungkin kita lanjut, sebelum dilanjutkan ke nomor 4, ya sebagai informasi, sebelum video ini kami juga sudah mengadakan sebuah podcast yang berkaitan dengan bagaimana cara menjadi pengusaha bermodalkan kejujuran bersama dengan Ustadz Abu Fikri. Uus Abu Fikri. Mungkin bisa disimak ya di video sebelum video ini. Oke, kita langsung masuk ke nomor 4 yaitu doa dan mendoakan. Nah, mungkin Bapak bisa menjelaskan nih Pak bagaimana pahala besar dari doa dan mendoakan. Kenapa harus ada doanya Pak? Ya. Pertama, kita itu harus menyadari manusia itu bagaimana hebatnya terbatas kemampuannya. Ya. Yang tidak terbatas kemampuannya ya Allah, ya, Tuhan kita. Ya. Oleh karena itu, kita jangan sampai lupa ya untuk mohon pertolongan, mohon perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Tapi juga kita jangan hanya berdoa untuk diri sendiri lah. Berdoalah untuk orang lain. Bahkan ada satu hadis yang mengatakan ya, apabila kita membantu seseorang ya, kemudian yang dibantu itu betul-betul menerima bantuan kita, kemudian dia berdoa kepada Allah, itu makbul. Ya, ya. Jadi doa yang makbul itu antara lain adalah doa orang yang dibantu oleh kita, kemudian mendoakan tanpa diminta. Ya. Nah makanya kalau memberikan sesuatu harus kadang-kadang itu berbeda dengan kebiasaan. Contohnya ya, kalau kita misalnya bawa mobil parkir ya di tempat parkir ya, biasanya kan ada ya tukang parkir yang memohon supaya kita memberikan ya semacam ya upah ya. Kalau kebiasaannya itu hanya 2.000 sampai 3.000, sekali-kali coba bayar 50.000 atau 100.000. Dia akan atung-atungan berdoa. Ya, akan berdoa pada Allah, mendoakan kita sepanjang umurnya, katanya panjang rezekinya, ya, panjang derajatnya. Itu makbul. Ya. Jadi oleh karena itu, kalau kita memberikan sesuatu sekali-kali mah, ya harus berbeda dengan kebiasaan. Ya. Memang orang yang hebat itu adalah orang yang melakukan sesuatu yang tidak biasa, ya. Tapi perbuatan-perbuatan yang istimewa, yang berlebih. Termasuk juga kalau kita belanja ke pedagang kecil, ya kalau mau barang dagangannya itu misalnya 10.000, kita tawar jadi 20.000 ya Pak. Iya, Nah itu kan akan memicu berat. benar, betul. Nah, kadang orang suka bertanya gini Pak, bagaimana saya mendoakan orang lain, saya juga perlu didoakan. Iya. Gimana nih Pak? Kan mendoakan tidak usah mengeluarkan modal kan? Iya ya. Apa rugi? Tidak ada ruginya untuk melulu ya. Ya. Nah, jadi berpikirnya itu ya harus realistis. Ya, Ya. Jadi mendoakan itu tidak membutuhkan modal. Tapi tentu aja mendoakan itu harus ikhlas. Ya. Jadi asal saya jangan ya ini nah istilahnya tanya asal
Nah deh, sudah ada apa lagi ya. Jadi pokok nama berdoalah yang sungguh-sungguh ya untuk diri kita sendiri dan doa orang lain. Termasuk baca salawat. Salawat kan doa ya. Tapi mendoakan Rasulullah. Itu bukan untuk kepentingan Rasulullah. Dan Rasulullah sudah dijamin akan masuk surga. Itu doa pantulan. Itu akan kembali pada kita bahkan dengan jumlah yang lebih besar. Ya, kan dalam Islam itu ya disebutkan kalau kita berbuat baik kepada orang lain, kebaikan itu pun akan kembali kepada kita, Betul. termasuk mendoakan. Nah, jadi kalau kita mendoakan orang lain, pada dasarnya itu kita mendoakan diri kita sendiri. Oke, kita langsung masuk ke nomor 5 tentang ibadah. I-nya adalah ibadah ya dari abadi. Nah, di sini Bapak menggarisbawahi ada dua kata kunci dari ibadah. Yang pertama adalah ikhlas, kemudian yang kedua kafah. Nah, mungkin pertanyaan pertama, bagaimana nih Pak supaya kita itu terus menjaga keikhlasan? Karena godaan keikhlasan itu sangat sangat sulit juga. Kata Rasulullah ya yang disebut dengan ria itu seperti semut hitam di atas batu hitam di tengah malam yang gelap gulita. Jadi nggak kelihatan gitu ya, si ria itu. Ria kan kebalikan dari ikhlas. Nah, mungkin ada kiat-kiat dari Bapak bagaimana caranya supaya kita itu menjaga keikhlasan. Jadi ibadah itu kan perintah Allah. Ya. Kalau kita melaksanakan perintah Allah, berarti kita sudah taat kepada Allah. Ya. Nah, karena kita taat kepada Allah, tentu aja ya, supaya mendapatkan nilai yang baik ibadah kita harus dilakukan dengan ikhlas. Ya. Bukan karena mengharapkan sesuatu. Ingatlah, dalam zaman kampanye, para politisi itu datang kepada rakyat yang pemilih, ya, kemudian memberikan sesuatu, ya. Tapi itu sebenarnya tidak ikhlas, ya. Karena dia itu mengharapkan setelah dia diberikan sesuatu, dia memilih dia untuk jadikan pemimpin. Yang demikian itu, ya mungkin saja dia itu ikhlas, ya. Tapi kemungkinan juga tidak ikhlas, ya. Nah, lebih baik tidak pada saat memberi itu, ya, mungkin saat yang lain, ya. Mau dimaaf ini, Pak Deddy Mulyadi itu pintar beliau itu, ya. Kampanyenya itu 2 tahun sebelum pemilihan, gitu, ya. Yaitu dengan podcast, ya. Kemudian menolong orang-orang kecil, ya. Kemudian memberikan hadiah ke orang kecil. Ya. Nah, itu juga salah satu usaha, ya, yang relatif ya tidak nampak bahwa itu ibadahnya itu ada atau kebaikannya itu adalah karena ingin promosi diri, ya. Tapi yang penting kalau kita melaksanakan ibadah akan perintah Allah itu harus ikhlas. Tapi ibadah itu bukan hanya memberi, Pak. Kita menuntut ilmu juga itu ibadah, ya. Menjadi pemimpin juga ibadah. Bekerja pada seorang juga ibadah, ya. Jadi ibu rumah tangga itu juga ibadah, ya. Kemudian kita sebagai kepala keluarga itu ibadah. Nah, jadi semua perbuatan yang baik yang sesuai dengan perintah Allah itu ada ibadah, harus ikhlas dan juga harus kafah. Sebab ibadah itu seringkali orang mengatakan hanya sholat, ya, puasa, ya, doa, zikir, ya, itu dianggap ibadah. Tidak demikian. Islam itu merintah kita ibadah itu kafah, ya. Ibadah ritual harus dilaksanakan dengan sebaik-baiknya, tapi ibadah sosial juga lakukan sebaik-baiknya. Nah, baru kita akan mendapatkan ya pahala yang optimal. Yang kafah ya. Kafah. Ya sebenarnya untuk sehari-hari yang namanya ibadah itu yang disebut dengan tadi ya ritual dan ibadah sosial. Sebenarnya mungkin ada dua lagi Pak yang sering kali terlewat itu yang perlu kita perhatikan juga. Yang pertama itu adalah jihad, yang yang ketiga jihad, yang keempat itu adalah dakwah. Nah itu adalah bagian dari ibadah-ibadah kita. Insya Allah. Nah mungkin juga ada yang mengatakan gini Pak, kiat kiat untuk ikhlas itu ibadah kita di depan kamera dan tidak di depan kamera itu artinya tidak terpengaruh Pak, tidak pengaruh kalau di depan kamera kita ibadah, tapi kalau di belakang kamera nggak beribadah. Karena ada orang itu yang hanya beribadahnya depan kamera. Kemudian ada juga yang eh, fokus ya sudah di depan kamera, kameranya disebarin. Ya, itu kan hanya ingin dilihat orang lain. Nah, tapi kita juga tidak bisa menghakimi orang lain yang menampakkan ibadah ya, karena
Rasulullah sendiri kan pernah mengatakan ibadah itu ya misalnya kita tuh berinfak pada orang lain, sedekah, boleh diperlihatkan, boleh juga tidak. Ya, kita tidak bisa menghakimi orang lain yang mengatakan oh dia tidak ikhlas, kita tidak bisa seperti itu. Nah, mungkin karena waktunya sudah cukup habis, ya, sudah cukup lama nih kita ngebahas ini ya cukup seru. Mungkin saya akan minta nih kepada Pak Prof untuk meringkas dan memberikan kesimpulan tentang bagaimana amal berpahala besar yang dengan formula abadi. Mangga Pak Prof. Terima kasih Pak Rahmat dan para hadirin sekalian, para pemirsa yang Bapak cintai ya. Formula ini sengaja dibuat sesingkat mungkin dan semudah mungkin diingat ya. Namanya udah abadi ya. Abadi itu berarti jangka waktunya sangat panjang ya. Masa tidak-tidaknya panjang ya. Karena sangat panjang itulah milik Allah ya. Nah, abadi itu satu kata yang di dalamnya ada lima huruf ya. Apabila kelima huruf itu isinya diamalkan, insya Allah kita akan mendapatkan pahala yang besar. Contohnya yaitu aman bila beriman kepada Allah, tidak beriman kepada makhluk ya, tidak beriman kepada setan, pada jin dan sebagainya ya. Itu dilarang. Yang kedua, amal kita harus amal soleh. Amal soleh itu amal yang baik, yang bermanfaat bagi diri kita dan juga bagi orang lain. Dan juga amal-amal yang diperintahkan Allah dan dicontohkan oleh Rasulullah. Ya. Yang ketiga, ya kita itu akhlak mulia. Ya. Akhlak mulia di antara lain, patonah, ya, cerdas, ya, kemudian amanah. Dua aja, ya. Laksanakan dengan baik. Ya. Insya Allah kita akan mendapatkan pahala berjangka panjang. Ya. Dan yang keempat, kita menyadari manusia itu bagaimanapun hebatnya lemah. Banyak kekurangan, banyak kelemahan. Oleh karena itu, apabila kita akan melakukan sesuatu itu, coba berdoa kepada Allah. Mohon bimbingan, mohon petunjuknya. Kalau ada kesulitan juga sama, coba mendekat pada Allah. Caranya dengan sholat tahajud, dengan sholat hajat, ya, dengan berpuasa yang sunnah, ya, di samping yang wajib, ya. Insya Allah ya, masalah yang akan kita hadapi itu akan mudah dipecahkan. Karena ada prinsip para Ahmad dan para pemirsa, Allah tidak akan memberikan ujian yang melebihi kapasitasnya. La yukaliful nafsan illa wus'aha. Jadi kalau kita misalnya orang kecil, kita tidak akan diberikan ujian orang gede. Kita ustadz kecil tidak akan diuji kepada ustadz besar. Nah, jadi setiap orang itu, Allah itu sangat adil, akan memberikan ujian yang tidak melebihi kapasitasnya, bahwa dia tidak akan mampu menghadapi ujiannya. Oleh karena itu, kalau kita hanya usahanya nyaan, sungguh-sungguh ya, insya Allah, masalah apa saja yang kita hadapi itu pasti akan ada solusinya. Ditambah lagi, di samping usaha keras, cerdas, dan ikhlas, kita juga memohon kepada Allah setiap saat. Ya. Nah, kemudian yang terakhir, ya bahwa ibadah itu di samping ikhlas itu harus kafah, ya, harus lengkap, ya. Sebab hidup di dunia itu kita bukan hanya bersama Allah, tapi dengan teman-teman kita, saudara-saudara kita. Di dunia ini kita harus tolong menolong. Tidak mungkin kita bisa hidup sendiri. Apa yang kita makan sebagian besar itu produk orang lain. Itu apa yang kita pakai, ya. Kita punya handphone, ya orang lain juga. Jadi oleh karena itu tentu saja kita jangan hanya mau diberi, tapi setiap orang harus berpartisipasi saling memberi, tolong menolong. Itulah kewajiban kita. Insya Allah apabila sikap tolong menolong dilakukan dengan baik dan ikhlas, akan tercipta ya surga di dunia, ya surga di akhirat nantilah. Tapi di dunia juga kita coba susah, ya. Nah di antaranya apabila kita melaksanakan ya formula abadi ini dengan baik, insya Allah ya apa yang kita inginkan, bahagia di dunia dan bahagia di akhirat itu insya Allah dapat diwujudkan. Itu saja barangkali, mudah-mudahan ada manfaatnya. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Alhamdulillah luar biasa pemirsa. Kita sudah mendapatkan satu lagi formula. Nah, formula yang sekarang itu bagaimana caranya supaya kita itu mendapatkan pahala besar. Yang disingkat, yang dirumuskan dengan formula abadi. Ya, demikianlah episode podcast pada kali ini. Mudah-mudahan memberikan manfaat bagi kita semua.
Nah, termasuk bagi para pemirsa yang menonton ini yang bukan hanya mengetahui, bukan hanya memahami, tetapi juga bisa mempraktekannya. Mohon maaf atas kesalahan dan kekurangan kami berdua. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.